Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita pada kali ini adalah membahas tentang tema 2, udara bersih dan bagi kesehatan, dengan subtemanya yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ini Bapak akan sampaikan dalam bentuk pembelajaran 1 sampai dengan 3. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai dengan pertama, yaitu dengan bahasa Indonesia. Yaitu bagaimana menemukan informasi dari teks bacaan. Yang dikatakan teks informasi adalah teks yang berisi sejumlah informasi yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Itu yang namanya teks informasi. Bagaimana caranya menemukan dalam bacaan atau dalam teksnya itu? Yaitu kita harus teliti dan cermat saat membaca, supaya bisa kita temukan informasinya. Dengan demikian, kita dapat melihat atau dapat menemukan informasi juga, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam, bisa kita gunakan seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini yang sudah kita pelajari pada waktu yang lalu. Untuk cara menemukan informasi, kita gunakan kata-kata tanya itu. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam IPA, yaitu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, gangguan pernapasan pada manusia itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor fisiknya, yaitu kelainan pada pernapasan, pada organ pernapasan. Kemudian faktor penyakitnya sendiri, yaitu banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Nah, itu bisa kalian akan baca kembali dalam buku juga bisa. Influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian pada faktor lingkungan, yaitu bernapas dengan menghirup udara di lingkungan kita. Kita sudah tahu bahwa kemarin sudah kita bicarakan mengenai itu organ-organ pernapasan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kebiasaan hidup, yaitu yang mempengaruhi kondisi tubuh kita menjadi kondisi yang buruk, kebiasaan yang buruk, yaitu hidup kita yang tidak baik, akhirnya menyebabkan sistem kerja pernapasan kita itu terganggu akibat daripada kondisi tubuh kita yang tidak baik itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan IPA juga masih, yaitu faktor risiko gangguan terhadap pernapasan, yaitu kita lihat seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis yang disingkat dengan PPOK, yaitu merupakan beban kesehatan masyarakat. Obstruktif itu berarti bersifat penyumbatan. Itu harus kalian mengerti, pahami kata itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengenai asma. Asma itu gangguan inflamasi peradangan kronis pada saluran udara karena reversibel, itu penyempitan saluran pernapasan, dan obstruksi, yaitu penyumbatan. Nah, jadi itu semua PPOK itu ditandai oleh aliran udara yang tidak sepenuhnya itu menghambat atau menyumbat saluran pernapasan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu
Penyakit asma. Penyakit asma itu sebagai penyakit organ pernapasan. Itu harus kamu pahami. Yaitu penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia. Menyerang sistem pernapasan manusia. Sehingga yang menimbulkan manusia sendiri akan menderita penyakit sesak dan sulit untuk bernapas. Ya, sesak dan sulit untuk bernapas. Selain itu juga dia akan mengalami gejala-gejala lain seperti nyeri di dada, batuk-batuk, dan juga napas yang berbunyi saat udara dihembuskan. Itu supaya kalian ketahui. Nah, kalau mengenai asma ini diderita oleh semua golongan usia, baik anak-anak maupun remaja maupun dewasa sama. Kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu faktor genetiknya. Penyebab asma itu dengan faktor genetiknya, yaitu anggota keluarga lain yang memiliki riwayat penyakit asma. Jadi itu katakan bahwa itu dari keluarga satu itu yang menderita penyakit asma, ya yang lain juga akan tertular. Jadi itu karena faktor genetik itu. Jadi mempunyai riwayatnya yang sama. Mungkin ayah ibu kita yang itu penderita penyakit asma, ya kita anak-anak juga tertular. Kemudian faktor lingkungan yang kurang sehat. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor pemicunya. Itu nanti dapat kalian lihat itu, alergi bulu hewan, kemudian infeksi saluran pernapasan, seperti pilek itu, lalu udara dingin, polusi udara, iritasi saluran pernapasan, atau kita katakan itu penyebab ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Kemudian emosi yang tidak stabil, kemudian stres, makanan seperti udang, bahan pengawet makanan dan sebagainya. Ya, itu semua adalah faktor-faktor pemicu yang menyebabkan. Kemudian kita akan lihat kembali, yaitu kita akan menemukan informasi yang terkait dengan penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan ini bermacam-macam akibat kita menghirup udara yang tercemar yang menyebabkan gangguan di alat pernapasan, yaitu kanker paru-paru, asma, bronkitis, amandel, TBC atau tuberkulosis itu, influenza. Nah, ini adalah informasi atau terkait dengan penyakit pernapasan. Nah, itu kita pelajari dalam IPA-nya. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu di seni budaya dan prakarya SBDP. Yaitu kita akan pelajari mengenai karya tari daerah yang menggunakan properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah segala peralatan atau benda yang digunakan saat pertunjukan tari. Nah, properti tari itu untuk menjelaskan tema daripada tari yang akan dibawakan. Nah, itu properti punya fungsinya seperti itu. Jadi tidak mungkin satu tarinya bentuknya seperti ini lalu dia punya propertinya lain, itu enggak, kurang pas. Kemudian properti tari itu yang digunakan itu apa saja, yaitu selendang, topeng, payung, pedang, kipas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat beberapa jenis tari daerah beserta propertinya itu. Seperti kita lihat, yang pertama tari topeng klono. Tari topeng klono ini berasal dari Yogyakarta. Itu menggunakan properti topeng dan selendang. Itu dapat kamu lihat di gambar itu. Kemudian tari piring Sumatera Barat menggunakan properti piring, ya. Kemudian tari kipas Pakarena ini di Goa Sulawesi Selatan menggunakan properti kipas. Dapat kamu lihat itu. Berikutnya tari Bondan Jawa Tengah
Tari Bondan Jawa Tengah menggunakan properti berupa payung dengan boneka dan kendi. Kemudian tari Prawiroguna Jawa Timur menggunakan properti tombak, pedang, dan tameng. Tari Gandrung Jawa Timur menggunakan properti mahkota dan selendang. Nah, itu mengenai properti tarinya. Kemudian kita dapat mengetahui atau mengenal berbagai macam tarian daerah itu lewat kegiatan clipping kita, yaitu mengumpulkan berbagai macam jenis-jenis tarian yang kalian bisa peroleh dari itu membaca buku atau di koran dan sebagainya. Bisa kamu gunting lalu kamu tempelkan di media tertentu, di papan mading juga boleh. Nah, yang dimaksudkan dengan clipping yaitu kegiatan atau aktivitas mengumpulkan informasi tentang suatu tema dari beberapa media informasi. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, buku, majalah, koran, atau media cetak lainnya. Caranya bagaimana? Yaitu mengguntingnya, kemudian menempel pada kertas. Medianya itu berupa kertas, karton. Itu bisa kamu buatkan seperti itu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu agar semua informasi yang terkait dengan tema itu dari beberapa sumber dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bagi kita sendiri. Itu yang dikatakan clipping. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN yang kita bicarakan yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di mana kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, manusia harus sadar akan martabatnya, harga diri, hak, dan kewajibannya. Di mana dalam pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban yang bersifat kodrati itu berarti melekat pada saat kita lahir itu sudah terbawa dari sana, itu secara kodrati. Nah, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian kita lihat yang berikutnya mengenai apa pengertian hak, yaitu hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang dimaksud dengan hak warga masyarakat, warga negara adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Ya, nah, mengenai bentuk hak warga masyarakat atau warga negara ini dapat kamu lihat di buku paketmu tema 2 halaman 78. Ya, dapat kamu bacakan di situ. Kemudian mengenai kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di mana kita juga memiliki kewajiban sebagai warga masyarakat, warga negara, yaitu sesuatu yang harus dilakukan seorang warga sebagai seorang warga masyarakat atau warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab juga sama. Silakan kalian membaca di buku paket tema 2 halaman 79. Sekarang tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yaitu pertama menjaga keutuhan NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ini nanti di BP juga kita dapat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan jangan kepentingan individu didahulukan, tidak. Harus kepentingan bersama didahulukan. Nanti baca juga di tema buku paketnya tema 2 halaman 80 sampai 82. Sekarang yang berikutnya terakhir yaitu kita mengenai ilmu pengetahuan sosial, yaitu pengelolaan usaha secara mandiri dan kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu dapat kita lihat seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Apa yang dimaksudkan dengan usaha yang dikelola sendiri? Yaitu usaha yang menggunakan modal sendiri. Itu namanya seperti itu. Makanya dikatakan itu ekonomi yang dikelola sendiri. Dan bertanggung jawab juga secara sendiri. Ya, tenaga lainnya juga itu adalah diusahakan sendiri. Kemudian berikutnya jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yaitu dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan itu dikelola bersama, makanya dikatakan kelola kelompok. Contohnya apa? Yaitu firma, perusahaan persekutuan itu, CV, komanditer, penopsap, nah, itu nanti atau orang sebutnya persekutuan komanditer, ya. Kemudian PT, perseroan terbatas, BUMN, badan usaha milik negara, kemudian koperasi dan perusahaan daerah. Nah, selengkapnya juga kamu bacakan pada halaman 83 sampai dengan 86. Kemudian di tema 2 juga di halaman 36 dan 37. Jadi ini hal-hal yang kita bicarakan pada kesempatan ini dalam pembelajaran untuk tema 2 sub 2. Ya, baca kembali juga di dalam bukumu. Terima kasih untuk pembelajaran ini.